Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya berikan informasi untuk strategi dalam menghadapi penurunan ini, terutama untuk para pemula. Nggak usah pakai galau. Mungkin yang senior-senior sudah terbiasa hal penurunan seperti ini. Waktunya untuk serok kalau ada dana. Kalau nggak ada dana, tunggu sampai pembalikan arah kembali. Saya ingatkan tahun 2021 sebelum bull market juga bantingan sangat dalam lagi, dalam sekali. Bulan Mei itu antara BTC, ETH, BNB, pokoknya bantingan BTC aja sampai 40%. Kayak apa harga altcoin, meme coin, udah pokoknya kiamat. Orang tuh pada ketakutan, pada lari semua dari kripto. Persis kondisi saat ini itu pun begitu, volume itu kecil sekali. Tapi nanti suatu saat akan banyak penyesalan dan pasti banyak cerita seperti ini. Andaikan waktu turun kemarin di awal Agustus saya masuk, mungkin sekarang saya sudah menjadi jutawan, mungkin sekarang saya sudah jadi miliarder. Gila, nggak sangka ya, waktu Agustus awal terbang turun dalam, kemudian saya kok malah CL. Banyak cerita yang seperti itu. Andainya Agustus saya masuk, andai kata Agustus saya nggak CL, pasti sekarang saya sudah banyak uang. Pasti akan banyak cerita seperti itu nanti. Nggak akan turun dalam banget lah, dalam banget ke bawah ya, paus-paus yang bodoh saja. Siapa yang mau jual ke bawah lagi? Ini semua adalah manipulasi dan memang permainan bandar. Yang saya lihat di sini ada 1 juta dolar kawan, 1 juta dolar yang terlikuidasi punya James Win, dan akhirnya melihat daripada Bollinger Band yang sudah di bottom, Awan Ichimoku sudah di bottom, RSI sudah di bawah, maka para trader dan James Win tidak kurang akal. Dia meyakini bahwa market akan pump kembali. Yang dia kejar adalah di PP. Saya yakin PP akan terbang lagi, makanya pasang lepret lagi, long tingkat dewa lagi, akan dibanting lagi sampai mereka habis. Ya, setelah habis-habisan market sehat baru akan dipump ke atas. Untuk pemain long interest holder jangka panjang yang khususnya di spot, santai aja, nggak usah ya kalau melihat kondisi market seperti ini. Ada waktunya pump. Saya yakin akhir tahun kalian sudah bebas dari sangkut, bahkan sudah cuan berkali-kali lipat. Ini mental di sini diuji. Mental diuji ya, pemain-pemain yang sabar saya yakin akan jadi pemenangnya. Ya, naik turun dalam dunia kripto ya, ini sudah biasa. Ini adalah salah satu permainan yang harus kita lewati ya. Rawe-rawe atas, malang-malang putung, mendung pasti akan berlalu ya, badai akan berlalu. Pada waktunya akan banyak cerita yang seperti yang saya sebutkan tadi. Andai kata Agustus awal saya nggak CL, mungkin yang CL. Andai kata Agustus awal saya masukkan dana besar, mungkin sekarang saya sudah cuan besar. Itu banyak nanti akan cerita-cerita seperti itu. Kita akan lihat di sini secara fundament PP juga masih berada di ranking 28, nggak kemana-mana. Market capnya, kapitalisasi pasar untuk PP masih 72 triliun. Dengan holdernya yang meningkat terus, harga yang terjadi bisa juga bukan harga yang sebenarnya, tapi permainan daripada market maker yang dananya lebih besar ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang mana memang turun ini posisi likuidasi yang sangat tinggi sebuah PP, posisi long di likuidasi, penyebabnya kerugian melebihi 1 juta US dollar. Di luar dampak finansial, gelombang likuidasi ini mengguncang kepercayaan trader secara keseluruhan ya. Tapi tahukah kita data on-chain-nya akumulasi besar-besaran dilakukan sama whale
ya well itu justru banyak yang masuk ya. Jadi sementara arus masuk paus bersih 1,9 juta US dollar menunjukkan adanya ya dana segar yang masuk. Saya rasa kita harus sabar. PP bertahan stabil di dekat 0,0010. PP telah menunjukkan pemulihan yang solid dari support 0,001.1004 dan saat ini mengkonsolidasikan di dekat 0,0050-an lah. Momentum telah melambat tetapi pembeli masih memiliki keunggulan dengan dominasi order book sebesar 54,94%. Penembusan di atas 0,001077 bisa memicu kenaikan lagi ya, sementara bertahan di atas 0,00150 adalah kunci untuk kekuatan jangka pendek. Pokoknya well akumulasi terus ya, biar saja ya PP jatuh, tapi ini yang menarik, indikator oversold, akumulasi well, potensi pemulihan di depan mata ya. Kita sabar sampai badai ini berlalu. Selagi kita memegang koin-koin yang berfundamental, pembalikan arah pasti akan terjadi. Ini juga berita sangat menarik. Ada 3 kripto murah yang disebut bakal meledak sampai 9.900%. 3 kripto yang bakal meledak sampai 9.900%. Tapi saya 10 kali lipat aja PP sudah saya jual ya, nggak usah terlalu percaya banget untuk menambah, kita semangat saja. Yang menarik yang pertama adalah PP. PP grafik menjanjikan dan sinyal penguatan ya. Di sini ada PP, ada Ploki. Saya nggak akan bahas yang lain, saya akan bahas PP. Saya memilih PP, ada 3 koin yang akan naik 9.900%, tapi ya kita nggak usah pakai soak-soak banget sampai segitunya. Tapi yang namanya kripto bisa terjadi, tapi ya kita pakai otak yang waras lah. Seandainya 10 kali lipat ya harus kita jual, nggak usah serakah banget ya. PP Coin grafik menjanjikan dan sinyal penguatan. PP Coin terus menunjukkan kinerjanya yang mengesankan dengan harga sekitar 0,0013 per koin yang kemarin ya. Kenaikan stabil menunjukkan adanya dukungan kuat dari pembeli. Grafik menunjukkan bahwa PP baru saja keluar dari formasi falling web yang merupakan pola pembalikan bullish yang dikenal. Pokoknya kita sabar saja, waktunya terbang juga terbang. Setelah meningkat 60% dalam 20 hari terakhir, token ini sedang dalam fase konsolidasi bullish dengan level support di 0,0001 dan 0,0012. Pola ini menunjukkan bahwa PP mungkin siap untuk melonjak lebih tinggi. Ya, kita sabar. Kita nunggu juga dominan Bitcoin D-nya, dominasi BTC-nya juga lagi mengamuk lagi. 62,10 naik plus 0,0% sampai 0,09%. Ini juga membuat market terutama altcoin tergencet ya, dengan meledaknya kembali. Ini memang sudah dimanipulasi, diskenariokan, digoyang ke atas untuk bikin retail pada CL, habis itu bantingan ke dalam bisa terjadi ya. Kita nunggu sampai kondisinya seperti ini kawan, tunggu sampai kondisinya jatuh ya. Kita berharap akhir pasar altcoin BTCD berubah menjadi bullish dalam sementara ini. Bitcoin dominan menghasilkan tren bullish yang berlangsung dari 1000 hari. Meskipun ini merupakan perkembangan besar, pergerakan tidak pernah langsung naik, selalu ada fluktuasi.
Bitcoin dominan keluar dari pola rising wave yang besar, sebuah pola yang terbentuk selama bertahun-tahun. Baru-baru ini Bitcoin dominan menghasilkan volume bearish tertinggi sejak tahun 2021, sebuah sinyal grafik yang kuat. Kita sabar. Penurunan besar setelah tren naik selama beberapa tahun menandakan dimulainya perubahan tren, sebuah tren turun. Tren turun ini sangat bullish untuk pasar altcoin karena BTCD hanya turun ketika altcoin naik dan melakukannya lebih cepat daripada Bitcoin. Ya, kita tunggu saja sampai badai berlalu. Kita juga kalau lihat di dalam indikator Bollinger Band, ini posisinya sudah di bawah. Ini sebetulnya waktunya masuk. Ini sudah muncul candle hijau, ya, harusnya nggak turun lagi, ini harusnya udah ke atas karena selalu jebol daripada Bollinger Band. Arahnya selalu tren naik, koreksi sedikit, pump kembali. Ini sama yang terjadi di sini juga, sudah ke bawah, melebihi Bollinger Band, arah ke bawah, merobos ke bawah, kemudian naik, koreksi, pump. Ini yang terjadi di sini juga sebetulnya sama, sudah di bawah Bollinger Band, harusnya ini naik, koreksi, pump. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Kita harus sabar. Kondisi ini kita nggak bisa apa-apa, hanya nunggu saja sampai selesai untuk penurunan ini. Kalau kita lihat di awan Ichikiwir juga sebetulnya waktunya untuk buy sebetulnya. Kalau ada uangnya, uangnya dari mana sambil ngebrak meja KPI. Ini sangat menarik menurut saya. Udah Mas Bro jelaskan bolak-balik, ini manipulasi benar. Ketika sudah mampu jebol awan Ichikiwir yang merah, kemudian koreksi dan berada di spot atas ataupun spot bawah, ini arahnya akan ke atas. Dan ini juga sama, sudah di bawah, arahnya ke atas. Ini sebetulnya koreksi itu hanya sampai sini aja, kemudian mantul lagi karena ini sudah ada awan hijau. Tapi ini kok sampai belongsor ke sini ke bawah, ini support bawah ini harus kuat. Kalau ini support bawah harus kuat, pasti mantul ke sana. Karena nggak ada sejarah di merah ini turun. Ini udah menyalahi aturan, benar-benar manipulasi. Pokoknya berani nggak berani, bonyok atau cuan, kalau saya di sini area ini saya masuk. Kalau toh ini turun sampai sini, pasti akan pemandulan ke sana. Harga sudah murah, saya rasa Paus juga nggak akan bodoh, masa akan jual di harga murah, apa nggak Paus edan, ya, gila apa edan, ya. Kita lihat juga RSI-nya juga, kalau secara TA ini sebetulnya arahnya udah bullish ke atas. Secara TA ini harusnya bullish ke atas, tapi karena struktur marketnya yang acak-adut dihantam sama, ya, si kakek Powell, ya, jadinya cerengkel begini, market juga sampai di luar dugaan, tidak sesuai dengan relnya yang harusnya ini merah itu untuk pump, koreksi dikit pump lagi, sudah ada awan hijau, tapi ini dibuat untuk turun. Ini si Powell betul-betul acak-adut. Ini sebetulnya pembelian yang tepat karena RSI pun sudah di bawah sebetulnya, ya, RSI sudah di bawah. Dan kemarin yang orang-orang yang untuk long invest holder jangka panjang, ya, ikuti permainannya, naik turun kayak apa, yang penting arahnya akan ke atas, ya. Kalau yang main trade juga kemarin sudah saya infokan, dalam awan Ichimoku itu selalu di bawah masuk, dijual di atas. Di sini nggak mau jual, kurang gede cuannya, ya, nggak mau dijual. Longsor lagi turun ke bawah, setelah di bawah, di sini di atas awan Ichimoku itu pakemnya waktunya jual, nggak mau juga. Nggak apa-apa yang untuk long invest, tapi ketika turun begini jangan nangis, nanti juga akan kembali lagi. Mungkin itu aja untuk semangat kalian, tetap yakin PP nggak kemana-mana, dari holdernya masih utuh, ya, volumenya juga naik 14,61 triliun. Ini volumenya dalam 24 jam tuh naik 6%. Volumenya 14,6 triliun. Walaupun turun, tapi volumenya ini naik, otomatis banyak yang memborong.
banyak yang memborong, paus-paus banyak yang memborong. Kita harus sabar, waktunya pump juga akan pump ya, biar kita untuk pemula-pemula digembleng, dibentuk main kripto itu seperti ini. Ini manipulasinya di awan Cikiwir itu kayak gini nih, arahnya ujung-ujungnya ke atas lagi untuk mengecoh para kita sebagai trader ingin ditendang dan kemudian barangnya ingin diserok dia. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin kondisi market tentu akan membaik lagi. Itu aja, dan ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah karena saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, dan selamat turun. Selagi kita memegang koin yang baik, saya rasakan kembali ke atas lagi. Oke, mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.